Saya ke Bang Adrian, menjawab Ya. pertanyaan menggantung tadi, ada kemungkinan tidak partai-partai yang sudah katakanlah mengusung atau pro kepada calon tertentu, mereka akan swing dukungan kepada calon yang lain? Siapa kira-kira? Tentu kemungkinan itu masih terbuka. Sampai sekarang juga kan kita ketika rilis tadi belum mengatakan ini sebuah koalisi ya. Bahkan kita sebut sebagai pro, partai pro Prabowo, partai pro Ganjar, partai pro Anies misalnya kan. Karena kita memang juga melihat ya masih mungkin terjadi ya. Jangankan untuk koalisinya, mungkin juga untuk capresnya sendiri juga masih bisa berubah. Sehingga memang potensi-potensi itu ada. Tetapi kalau misal melihat realitanya, ini kemungkinan itu ada, tetapi agak sulit juga. Mengapa? Karena di sini juga ada pertaruhan partai juga ya. Jangan sampai misalnya partai ketika sudah deklarasi mendukung A, tiba-tiba dia berubah dukungan. Tentu akan menjadi pertanyaan publik juga. Ini kenapa ini partai kan? Seakan-akan jadi galau kalau bicara anak muda zaman sekarang kan, galau dan sebagainya. Kemudian juga dari capresnya sendiri, ini kan juga menarik ketika memang bagaimana capres yang ada ini tiba-tiba misalnya tidak jadi calon. Tentu juga akan menjadi sebuah, kalau buat kita ini sebuah kemunduran juga ya. Ketika di awal-awal mereka memajukan A, B, C, D, E, A, B, C misalnya, tapi tiba-tiba menarik diri, itu kan itu menjadi pertanyaan yang besar buat publik, yang itu bisa menjadi pertanyaan yang besar, apakah komitmen dari partai-partai ini serius atau enggak sih gitu. Jangankan misalnya untuk janji-janji yang lain, toh janji untuk presiden atau untuk koalisi itu juga ternyata nggak dapat dan sebagainya. Tapi kan dalam politik tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh yang abadi. Nah, ada tidak mungkin partai yang potensinya siapa? Apakah mungkin ada PKB atau mungkin partai yang lain begitu? Saya tidak berani untuk menyebut terpenuhi. itu, dan saya meyakini bahwa partai-partai ini senantiasa juga berusaha untuk menjaga komitmen yang ada ya. PKB misalnya dari awal dengan Pak Prabowo sampai sekarang, meskipun misalnya agak genit-genit ke yang lain-lain, tapi tetap juga, dan saya yakin ini juga akan sampai dengan nanti ujungnya ya, karena bagaimanapun ini juga pertaruhan buat partai itu sendiri ya. Meskipun di satu sisi memang partai ini berharap juga menjadi pemenang, dan pemenang salah satunya dengan bergabung dengan komposisi yang menang yang ada itu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kenapa misalnya kemarin Golkar dengan PAN itu gabung terhadap Pak Prabowo. Saya melihat ada 3 faktor. Pertama misalnya faktor elektabilitas dari potensi Pak Prabowo sendiri itu, bahwa ada potensi kemenangan. Oke lah, sekarang surveinya ini misalnya bersaing ketat dengan Pak Ganjar, tadi sebutkan Pak Jarod juga. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari tren, Pak Prabowo ini dari Januari sampai dengan Agustus ada kenaikan 10,8%. Di satu sisi Pak Ganjar itu ada penurunan 2%, sehingga lihat dari potensi itu tentu juga menjadi sebuah alasan ya buat partai itu satu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa di PDIP sendiri ini kan relatif karena dia udah punya golden ticket mungkin ya, sehingga membuka ruang untuk calon wakil itu juga agak kesulitan mungkin ya. Tetapi di koalisinya Pak Prabowo ini seakan-akan dibuka ya, sehingga partai-partai juga akan bisa bergabung. PAN, kemudian juga Golkar. Dan yang ketiga, saya juga melihat ada faktor dari restu Jokowi. Bukan dukungan, bukan endorsement, tapi restu. Bahwa restu ini bisa ke Pak Ganjar juga, tapi juga bisa ke Prabowo. Dan ini juga memperlihatkan bahwa memang Pak Jokowi sampai sejauh ini dengan 2 orang ini relatif merestui ya. Artinya ada beberapa variabel lah yang mempengaruhi kenapa kemudian Prabowo Subianto bisa menggrab beberapa partai politik. Saya mau ke Pak Jarod kalau gitu. Pak Jarod, tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini masih dinamis kok. Pendaftaran capres-cawapres ke KPU masih Oktober nanti, semua masih bisa berubah. PDI Perjuangan membuka peluang nggak untuk partai lain yang berada di koalisi lain? Karena sejauh ini ada 3 ya. Dari baik itu kubu Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Membuka peluang itu nggak, Pak Jarod? Kami tetap menjalin kerjasama komunikasi ya. Tentu saja peluangnya itu masih sangat terbuka. Kami misalnya berkomunikasi intensif dengan PKB, bahkan dengan Partai Demokrat pun juga berkomunikasi. Demikian juga dengan partai-partai yang lain ya. Dan kami PDI Perjuangan selalu memperlakukan partai-partai politik itu dalam posisi yang sejajar. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Hanura misalkan Pak Oso ya. Meskipun beliau itu masih belum bisa masuk di parlemen, tapi kita memperlakukan yang sama ya. Artinya kita sama. Kemudian dari situ kami masih meyakini bahwa ini masih sangat dinamis. Apalagi ya sekarang ini kan masih belum jelas betul siapa bakal calon wakil presiden, baik dari Pak Prabowo maupun dari Pak Ganjar. Jadi ini masih sangat dinamis. Tentunya pada satu saat yang tepat itu kita akan lihat, misalkan Presiden Pak Prabowo sudah agak jelas
ya diumumkan saja, calon wakil presiden Pak Anies diumumkan saja, sehingga kita bisa melihat petanya akan menjadi semakin jelas. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kerjasama, itu memang kalau menurut pengalaman kami, itu ada plus dan minus. Poros yang besar itu juga ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Itu pengalaman Pilpres 2014, itu lebih ramping ya. 2019 itu porosnya lebih besar gitu kan ya. Jadi bagaimana poros kerjasama partai politik itu kalau bisa itu ramping berisi, ya, ramping berisi dan diperlakukan sama sejajar sambil menjalin komunikasi ya dengan para relawan, ya dengan akar rumput. Ini terus menerus. Jadi kami meyakini yang ketiga, kalau dari hasil survei, masing-masing lembaga survei itu mengeluarkan angka yang berbeda-beda, bervariasi. Kami melihat tren kecenderungan Pak Ganjar ini semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Jadi kami meyakini bahwa kecenderungan akan semakin meningkat, apalagi kalau seumpama Pak Ganjar sudah selesai masa jabatannya di Jawa Tengah, beliau akan lebih sering aktif turun ke bawah. Ya. Oke, kita dapat poinnya Pak Jarod. Cenderung lebih meningkat lagi. Oke, baik. Ya. Nanti saya ingin menuju ke Bang Habib, tapi kita harus menyimak terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin menuju ke Bang Habib. Bang Habib, ini bagaimana meyakinkan bahwa memang betul-betul koalisi ataupun kita sebutnya partai pendukung Prabowo Subianto ini betul-betul solid mendukung Prabowo Subianto. Karena kita lihat tampaknya mungkin ada peluang dari salah satu partai, sebutlah misalkan PKB akan lompat mungkin ke salah satu calon lainnya. Ya, namanya dinamika tentu hal yang wajar ya, apalagi dalam politik yang sangat high level seperti ini ya, banyak hal bisa terjadi bahkan di injury time ya. Tapi kami percaya kita ini dalam bergabung di koalisi ini dengan niat baik ya, dengan ketulusan ya, dan kita tentu sudah bisa menjalin hubungan yang sangat baik dalam beberapa waktu belakangan ini, sehingga kepercayaan satu sama lain saya pikir sudah bisa terbangun ya. Apa yang membuat sebuah partai ya menyatakan dukungan lalu mencabut dukungan, nah kita juga kan bisa hitung. Yang paling penting adalah apakah partai tersebut merasa kepentingannya terakomodir ya. Kita kan nggak mungkin kalau misalnya kita bicara soal posisi cawapres ya atau capres. Dahulu kan kita banyak partai-partai bergabung koalisi yang terbentuk, tapi capresnya masih ada 3 atau 4 orang capresnya. Lalu sekarang kita nggak bicara lagi capres, banyak partai mendukung Pak Prabowo, capresnya sudah fix satu ke Pak Prabowo, tinggal soal cawapres. Nah, kian hari ya, kita juga pasti masing-masing pihak juga kian menanggalkan egonya. Yang paling penting adalah bagaimana kepentingan politiknya bisa terjaga, bagaimana marwahnya juga bisa kita jaga, gitu kan. Nah, itulah keahliannya Pak Prabowo ya. Bagaimana beliau selalu melakukan treatment yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya, apalagi mitra koalisinya. Bahkan jauh sebelum beliau berpolitik, orang kalau bersahabat dengan Pak Prabowo ya, berinteraksi di pasukan dengan Pak Prabowo, paham sekali bagaimana semangat setia kawan ya, semangat menolong sahabat ya, menjaga harkat dan martabat sahabat, itu dikedepankan oleh Pak Prabowo. Oke, baik. Hal yang sebetulnya dalam pergaulan sehari-hari itu hal yang sederhana, tapi itu sudah menjadi karakter Pak Prabowo. Baik. Sehingga kalau saya sih sulit ya memahami kalau ada orang atau partai politik yang merasa sudah mendukung Pak Prabowo lalu mencabut karena menganggap dirinya dikecewakan. Kayaknya Oke, baik Bang Habib, kita tangkap poinnya. Artinya Gerindra meyakini bahwa koalisi pendukung Prabowo Subianto ini akan setia sampai nanti akhir pendaftaran capres-cawapres KPU. Sekali lagi terima kasih banyak. Akan bertambah, insya Allah. Baik, terima kasih. Nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Terima kasih banyak Bang Habib, Pak Jarod, dan kemudian ada Bang Adrian sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Sehat selalu. Oke, Pak.